Halo sahabat Kismis. Sebanyak 5 pendekar sakti Nusantara seperti menghilang tanpa bekas. Salah satunya adalah Prabu Siliwangi. Baik makam ataupun jasad kelima pendekar sakti Nusantara tersebut tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Sebagian masyarakat mempercayai 5 pendekar sakti Nusantara ini telah berhasil mencapai moksa, sebuah tujuan akhir hidup yang sempurna dan menyatu dengan Tuhan tanpa mengalami siklus reinkarnasi. Berikut ini 5 pendekar sakti Nusantara yang hilang tanpa jejak. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Lima pendekar sakti Nusantara yang hilang tanpa jejak. Number 1. Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada disalahkan atas kematian Hayam Wuruk yang meratapi kematian Putri Sunda akibat konflik perang bubat antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit yang dipimpinnya. Saat itu Gajah Mada gagal menempuh langkah diplomatis untuk membujuk hati Maharaja Linggabuana agar putrinya bersedia dinikahi oleh Hayam Wuruk. Malahan Gajah Mada saat itu melakukan agresi militer tanpa persetujuan dari Hayam Wuruk untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Gajah Mada pun memaksa Maharaja Linggabuana agar putrinya diserahkan sebagai simbol pengakuan terhadap Majapahit. Namun sang raja menolak keras permintaan Gajah Mada, hingga kerajaan ini perang hebat dan dimenangkan Majapahit. Melihat ayah dan pasukannya tewas dalam pertempuran, Putri Dia Pitaloka memilih untuk bunuh diri. Kematian Dia Pitaloka membuat Hayam Wuruk pun mati menanggung cinta. Karena hal itu, kedua paman Hayam Wuruk sepakat untuk menangkap dan membunuh Gajah Mada. Rencana pembunuhan ini terdengar oleh Gajah Mada, hingga ia melakukan tapa semedi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari dunia. Setelah itu dia menuju Niskala atau mencapai moksa, dan ketika pasukan Majapahit datang tidak berhasil menemukannya. Namun versi lain menurut Kakawin Negara Kertagama bahwa Gajah Mada meninggal karena sakit pada tahun 1286 atau 1364 Masehi. Peristiwa ini setelah Prabu Hayam Wuruk menjenguk dirinya. Number 2. Semar. Tokoh terkenal Semar yang memiliki nama lurah Semar Badranaya dan mendapat julukan Sabdo Palon Wayogenggong adalah salah satu tokoh punakawan dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Diyakini raganya menghilang secara moksa. Semar menghilang setelah Prabu Brawijaya V memilih untuk mu'alaf, memeluk Islam. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V diceritakan dalam kitab Jayabaya. Semar sering dijadikan penasehat raja-raja Jawa dan konon ia juga sebagai pengasuh Mahabharata dan Ramayana. Tapi sosok Semar tidak ditemukan dalam naskah asli Wiracarita. Naskah aslinya tersebut hanya dimuat pada kisah-kisah pujangga Jawa. Number 3. Prabu Siliwangi. Saat Islam masuk ke Tatar Sunda, Prabu Siliwangi didesak untuk masuk Islam oleh anaknya sendiri, yakni Kian Santang. Di masa sulit itu, Prabu Siliwangi melakukan tapa brata untuk mencapai moksa. Sebelum ia pergi meninggalkan kerajaannya, sang Prabu Siliwangi berpesan kepada keluarga dan pengikutnya
untuk membebaskan memilih agama menurut keyakinan mereka sendiri tanpa harus mengikuti jejak hidupnya. Akan tetapi ada versi lain bahwa Prabu Siliwangi sudah memeluk Islam saat menikahi Nyai Subang Larang yang merupakan santri dari pesantren Syekh Kuro. Number 4. Prabu Brawijaya V. Nasib tragis Prabu Brawijaya V tidak jauh beda dengan Prabu Siliwangi. Akibat konflik internal keluarga kerajaan serta tumbuhnya Islam di tanah air Nusantara. Saat itu sang Prabu Brawijaya V kalah perang dengan kerajaan Kediri. Sebelum keraton dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya sempat melarikan diri dan memutuskan mengakhiri hidupnya dengan bertapa moksa. Dalam versi lain menyebutkan bahwa Prabu Brawijaya memeluk agama Hindu dan di akhir hidupnya ia meminta tolong kepada Sunan Kalijaga yang merupakan cucunya sendiri agar mau mengislamkannya. Setelah mu'alaf, ia pun melanjutkan tapa brata tingkat akhir mengasingkan diri dalam goa Gunung Lawu. Ia berhasil moksa karena jasad dan kuburannya tidak pernah ditemukan. Number 5. Prabu Jayabaya. Jayabaya memiliki gelar Sri Maharaja Sang Mahapanji Jayabaya Sri Marweswara Madusunda Awak Tarindita Sutrisingga Parakrama Utunggadewa. Adalah seorang raja Kediri yang memerintah tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Ia adalah salah satu pewaris tahta Prabu Airlangga. Jayabaya sering terlibat perseteruan dengan saudaranya sendiri yaitu Jayasaba. Hingga kedua raja ini berperang membawa pasukan masing-masing dari kerajaan mereka. Dalam pertempuran tersebut, Jayasaba mengalami kekalahan dan mati di tangan Jayabaya. Akhirnya seluruh kerajaan di Jawa Timur berada di wilayah kekuasaannya. Namun Prabu Jayabaya dihantui rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri. Penyesalan ini semakin berlarut hingga akhirnya ia meninggalkan kerajaannya sendiri. Diriwayatkan ia melakukan tapa keras selama bertahun-tahun di sebuah tempat rahasia di Desa Menang, Kediri untuk mencapai moksa. Demikianlah kisah pendekar sakti yang berhasil moksa dan tidak diketahui jasad serta makamnya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.